Mau punya rumah 10 silahkan, tapi kalau kaya bukan takdir. Kalau miskin yang takdir. Ini budak-budak dunia. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Tapi bukan buat semua orang. Buat siapa? Lalu wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Carilah engkau, nasihat buat Qarun. Carilah engkau dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi engkau jangan lupa engkau hidup di dunia. Artinya di sini arahan jamaah untuk urusan dunia kita nggak usah berlebih-lebihan. Yang cukup. Bukan berarti maknanya orang Islam itu miskin, enggak. Jadilah yang kaya tapi ambisinya akhirat. Kalau orang punya duit 600 triliun. Kira-kira sampai mati habis duitnya? Nggak habis. Kalau umur dia, anggap tiap bulan dia habis 100 miliar. Kalau umur dia 60 tahun, berapa miliar dia habiskan? Satu bulan berapa miliar? 100 miliar kebanyakan. Satu bulan 1 miliar. Kalau umur 60 tahun berapa miliar dia habiskan? Siapa yang bisa ngitung? $72 miliar. 720 miliar kasih hadiah. 720 miliar. Terus sisanya dikemanakan sama dia? Ditinggal mati kan? Dibiarkan. Seharusnya dia berpikir bagaimana sisa duit anak-anak bapak mati. Ini yang Allah katakan wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirah. Engkau kerja silahkan, tapi cari akhirat. Mau punya rumah 10 silahkan, tapi cari akhirat. Dari mana? Masya Allah. Ada orang punya rumah 10, satu rumah dia tinggalin. Satu rumah buat anaknya. 8 rumah buat rumah Al-Quranul Karim. Dia mau cari akhirat. Dia tahu aku akan tinggalkan. Aku ambil secukupnya buat aku. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jangan sombong. Jangan sok merasa sudah baik. Hendaklah terus melihat Allah itu baik sama kita. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu enggak suka dengan orang-orang yang membuat kerusakan. Ini nasihat disampaikan kepada Qarun jemaah. Lalu apa jawab Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku bisa sukses seperti ini. Aku bisa kaya seperti ini. Itu karena ilmu yang diberikan kepada aku. Lupa sama Allah. Orang kadang-kadang seperti itu. Ketika sukses, mengatakan, oh ini hasil kerja keras saya Pak Ustadz. Ketika sukses. Ketika ya dapat musibah bangkrut, ya takdirnya Pak Ustadz. Oh kalau kaya bukan takdir. Kalau miskin yang takdir. Ini pemahaman yang menyimpang jemaah. Engkau kaya itu juga takdir Allah. Nabi Musa, Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis ada di hadapannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Rabbku, bukan karena aku. Ini dari Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku orang yang kufur. Sedangkan Qarun mengatakan, oh ini hasil kerjaku. Saya memang orangnya pekerja keras Pak Ustadz. Saya dari dulu Masya Allah semangat saya. Akhirnya seperti Qarun. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun
man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a. Allah ingatkan, apakah dia enggak tahu bahwa Allah sudah membinasakan umat-umat sebelum dia yang lebih banyak jumlahnya, yang lebih kuat, mati jemaah. Ini Qarun enggak ngelihat Fir'aun. Baru beberapa tahun Fir'aun ditenggelamkan bersama bala tentaranya. Jamaah, antum bisa lihat bagaimana kekuatan Fir'aun, Dzil Autad. Kalau antum berangkat menuju ke Mesir, siapa yang pernah ke Mesir? Orang Indonesia kalau ke Mesir, apa yang mereka lihat? Piramid. Dia lihat salah satu keajaiban dunia, nih piramid. Baik. Antum nggak pernah berpikir, kemana yang membangun piramid ini? Kemana mereka? Hancur mereka, cuma mati. Kalau bicara keajaiban, antum harus berpikir subhanallah, Allah menghancurkan mereka dan tidak tersisa satu pun dari mereka. Allah sebutkan, bukankah Allah sudah menghancurkan mereka? Wala yus'al an dzunubihimul mujrimun. Dan gak akan ditanya tentang dosa-dosa mereka tuh, orang-orang pelaku dosa. Gara-gara dosa mereka azab Allah turun. Akhirnya fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Qarun ini satu hari keluar dengan kuda-kuda yang penuh dengan baju emas, jemaah. Kudanya itu berpakaian emas. Kereta kudanya semuanya bertah-tahkan emas dan mutiara. Dia keluar menunjukkan kekayaan dia kepada kaumnya. Qala alladzina yuridunal hayatad dunya. Nih, di antara kaumnya Nabi Musa ada orang-orang yang ambisinya dunia. Apa kata mereka? Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Ya Allah, andai kata kita punya seperti yang dimiliki Qarun. Andai kata kita dikasih seperti yang dikasih Qarun, dia termasuk orang yang beruntung sekali. Jamaah, antum kalau ngelihat ada mobil Ferrari lewat, ada 10 yang lewat, kira-kira bagaimana perasaan antum? Ya Allah, kapan punya kayak gini ya Allah? Wallahi jamaah, orang yang ingin kehidupan dunia akan berpikir, andai kata aku dikasih seperti yang dikasih fulan. Ini budak-budak dunia. Wa qala alladzina utul ilma, adapun orang yang berilmu, orang yang faham tentang kehidupan ini, mereka mengatakan kepada kaumnya, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Akhirat lebih baik. Kalau kalian ingin seperti ini, inginlah yang lebih dari ini, tapi di akhirat pahala dari Allah itu lebih baik. Kenapa? Karena kekal dan abadi. Mobil-mobil itu akan ditinggal oleh pemiliknya. Qarun dengan kekayaannya pun akan mati. Maka diingatkan, akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Tapi bukan buat semua orang. Buat siapa? Buat orang yang beriman, buat orang yang beramal soleh, dan gak akan bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar, jamaah. Kita perlu sabar, jamaah. Nih, kenapa yang berdiri sabar berdiri? Jamaah, yang semangat itu yang berdiri apa yang duduk? Yang berdiri apa yang duduk? Kenapa? Karena yang berdiri telat, akhirnya nggak bisa duduk. Jadi lebih semangat yang mana? Yang duduk. Tapi Ustaz, duduk tidur Ustaz. Beda lagi. Yang berdiri nggak bisa tidur, jamaah. Wala yulaqqaha illa sabir. Butuh kesabaran, jamaah. Butuh kesabaran untuk mendapatkan akhirat ini. Apa yang terjadi dengan Qarun? Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ard
Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Qarun itu ditelan oleh bumi. Bukan hanya Qarun, harta Qarun, rumah Qarun, kuda-kudanya semua ditelan oleh bumi. Oleh karena itu sekarang kalau orang mendapatkan harta dalam tanah, apa kata mereka? Harta karun. Iya jemaah. Karena memang ditelan hartanya Qarun itu. Selesai. Lalu apa kata orang-orang? Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Orang-orang yang ingin punya seperti Qarun, akhirnya mereka enggak jadi. Wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Oh, ternyata Allah itu meluaskan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, menyempitkan rizki tergantung kehendak Allah Jalla Jalaluh. Laula an manallahu alaina la khasafa bina. Andai kata Allah tidak memberikan karunia kepada kita, iman dan amal soleh, ketakwaan kepada Allah, pasti kita akan seperti Qarun. Kita akan tenggelam ditelan oleh bumi ini. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Enggak akan sukses orang-orang kafir jemaah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tilkad darul akhirah. Lalu Allah sebutkan itulah kehidupan akhirat jemaah. Buat siapa kehidupan akhirat ini? Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah jadikan kehidupan akhirat ini buat orang-orang yang tidak ingin kekuasaan dalam kehidupan dunia ini. Buat orang-orang yang tidak sombong dalam kehidupan dunia ini, yang tidak ingin membuat kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan pada akhirnya akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Selesai cerita Qarun. Yang ada hanya harta Qarun yang tidak pernah ditemukan oleh manusia. Tapi mereka menisbatkan semua harta yang ketemu dalam tanah seperti apa saja modelnya dinamakan harta Qarun. Ahibati fillah,